Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melanjutkan pembelajaran tentang ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Fannawas bumangko utawi pira-pira amil nasib iku asratun 10 wa hiya ta asra iku an huruf an wa an walan lan wa idzan lan idzan wa kailan kai wala mukailan lam kai wala mul juhudi lan lam juhud wa hatta lan huruf hatta wal jawab lan jawab bil fa'il lan jawab rupa fa wal wawi lan jawab rupa wawu wa au lan huruf au. Jadi di sini kita sebelum mempelajari pelajaran yang sudah kita baca ini, terlebih dahulu tidak ada salahnya kalau kita membahas tentang fi'il mudhari'. Karena amil nasib ini ada kaitannya atau relevansinya dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Fi'il mudhari' ialah fi'il yang didahului dengan salah satu huruf zaidah yang jumlahnya ada 4, yaitu hamzah, nun, ya, ta, yang kumpul pada lafadz ana itu. Adapun fi'il mudhari' harus dibaca rofa selagi tidak dimasuki oleh amil nasib atau amil jazim. Terus yang sangat perlu kita ketahui bahwa huruf zaidah yang berupa hamzah, nun, ya, ta yang ada pada fi'il mudhari' adribu, nadribu, yadribu, tadribu, hamzahnya itu menunjukkan mutakalim wahdah. Mutakalim wahdah itu apa? Mutakalim wahdah yaitu orang yang berbicara untuk dirinya sendiri. Contoh adribu, saya baru mukul. Kata-kata saya ini menunjukkan bahwa yang mukul hanya si mutakalim itu sendiri. Seumpama saya mengucap adribu, saya memukul, berarti saya sendiri. Terus yang kedua, nadribu. Nadribu ini menunjukkan mutakalim ma'al ghair, yaitu orang berbicara untuk dirinya sendiri dan orang lainnya. Contoh, nadribu, kita memukul. Ada orang bicara nadribu, kita memukul, berarti orang itu berbicara tidak untuk dirinya sendiri tapi dengan orang lain juga. Seumpama saya mengucapkan nadribu, artinya kita memukul, berarti bukan hanya saya sendiri, ya pastinya ada dengan orang lain selain saya, karena kita kan kalau kita pahami kan mempunyai arti banyak. Kalau aku ya satu, kalau kita kan pasti saya dan dengan orang lainnya. Maka itu disebut mutakallim ma'al ghair, yaitu orang yang berbicara untuk dirinya sendiri dan orang lainnya juga. Terus nah yang ada pada nadribu kecuali disebut mutakallim ma'al ghair juga bisa disebut dengan mu'azzam nafsah, juga bisa menunjukkan mu'azzam nafsah. Mu'azzam nafsah itu apa? Mu'azzam nafsah itu untuk menghargai dirinya sendiri. Seumpama sang raja atau pemimpin besar bilang memukul, dia tidak memakai hamzah tapi memakai nun, nadribu, saya memukul. Ini yang bicara seorang raja. Itu bukan mutakalim ma'al ghair, walaupun pakai na, tapi tetap saya, karena alasannya digunakan untuk mu'azzam nafsah. Dan nadribu, nanya itu, nunnya itu yang ada pada fi'il mudhari' bisa digunakan untuk mutakalim ma'al ghair, juga bisa untuk digunakan mu'azzam nafsah. Mu'azzam nafsah ya seperti itu tadi. Meskipun orang satu dia bilang memukul bukan dengan hamzah tapi dengan nun, seperti sang raja atau seorang pemimpin besar yang mengucapkan nadribu, saya memukul, bukan kita tapi saya. Itu boleh karena mu'azzam nafsah. Terus setelah hamzah, nun, terus ya. Adapun ya itu menunjukkan ghaib. Ghaib itu artinya
tidak bisa dilihat. Maka orang yang sering spiritual banyak yang sering mengatakan alam gaib. Alam gaib itu yang alam yang tidak bisa dilihat dengan kedua mata, kecuali dengan mata batin atau hati. Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk membuka mata batin. Yadribu ini adalah menunjukkan gaib, yaitu domir gaib. Yang dimaksud gaib adalah domir gaib. Nah, domir itu disebut kata ganti. Domir itu disebut kata ganti. Adapun definisi domir yaitu isim yang menunjukkan mutakalim, baik wahdah atau ma'al ghair, mukhatab atau mukhatabah, gaib atau ghaibah, itu disebut isim domir. Yadribu lagi mukul sapa wong lanang siji, itu ada domir gaib. Kalau dimunculkan domir gaib dimunculkan, ditulis atau diucapkan, itu berbunyi huwa. Kalau ditulis ya ini huwa, artinya adalah dia lelaki satu. Kalau gaib itu berarti untuk lelaki, kalau ghaibah untuk perempuan. Tapi ya ini hanya menunjukkan gaib, ghaibah tidak boleh. Nah, seumpama yadribu lagi mukul sapa wong lanang siji, kita artikan yadribu lagi mukul sapa wong wadon siji, tidak boleh. Yang dibolehkan hanya yadribu lagi mukul sapa wong lanang siji. Maksudnya itu ya itu menunjukkan domir gaib. Terus tadribu yang terakhir, ta, huruf zaidah yang ta yang ada pada fi'il mudhari' tadribu ini menunjukkan mukhatab atau mukhatabah. Mukhatab itu domir yang apa itu? Mukhatab yaitu yang diajak bicara. Kalau mukhatab ini orang lelaki yang diajak bicara. Kalau mukhatabah yaitu orang perempuan yang diajak bicara. Jadi bedanya gaib dengan mukhatab. Gaib dengan kalau gaib itu tidak kelihatan. Ya yang bicara tidak kelihatan. Ya tadribu lagi mukul sapa lanang siji, enggak kelihatan. Tapi kalau tadribu ini kelihatan. Ya, maksudnya ada yang diajak bicara, mukhatab. Tadribu lagi mukul sira lanang siji. Sira lanang siji berarti ada yang diajak bicara. Kalau gaib tidak ada yang diajak untuk bicara. Kalau mukhatab ada yang diajak bicara. Tadribu lagi mukul sira lanang siji. Sira tadribu, engkau lelaki satu baru memukul. Engkau lelaki satu baru memukul. Itu namanya mukhatab. Jadi tadribu ini bisa diartikan engkau perempuan satu baru memukul. Karena apa? Karena tak ini menunjukkan mufrad mukhatab dan juga menunjukkan mufradah mukhatabah. Saya ulangi lagi, tak ini bisa untuk mukhatab, bisa untuk mukhatabah. Jadi diartikan lagi mukul sira lanang siji, wong lanang boleh. Lagi mukul sira wadon siji juga boleh. Tapi kalau ya yang gaib itu tadi hanya khusus untuk lelaki. Ghaibah tidak boleh. Jadi yadribu
artinya lagi mukul sopo ngelarang siji, orang lelaki satu baru mukul. Tapi kalau diartikan yadribu lagi mukul sopo wadon siji, tidak boleh, karena ya ini hanya menunjukkan goib. Kalau tak tadi bisa menunjukkan mukhotob, bisa menunjukkan mukhotobah. Sekarang kita lanjutkan tentang apa itu amil nasib. Amil nasib itu ada 10, yaitu an, lan, idzan, ke, lamuke, lam juhud, hatta, jawab fa, jawab wawu, dan au. Berarti 10. Contoh yang an yaitu asalnya yadribu dimasuki an menjadi ayadriba. Contoh yang lan, asal mulanya yadribu dimasuki lan menjadi layadriba. Contoh yang idzan, asal mulanya ang suru menjadi angsuro. Contoh idzan ang suroka, asal mulanya angsuru menjadi angsuro. Idzan ang suroka. Terus an, lan, idzan, terus kai. Contoh yang kai yaitu jitu kai akroa. Jitu teko sapa ingsun kai akroa. Rono jitu teko sapa ingsun kai akroa. Rono maca sapa ingsun. Asal mulanya akro ada kai amil nasib dibaca jitu kai akroa. Jitu wis teko sapa ingsun kai akroa. Rono maca sapa ingsun. Aku teko karena mau membaca. Saya datang karena mau membaca. Jadi asalnya akroa, ada kai amil nasib menjadi akroa. Terus lamke. Contoh lamke jitu likai akroa. Jitu teko sapa ingsun, jitu teko sapa ingsun likai akroa. Asalnya akrou, ada likai menjadi akroa. Artinya likai ini sama dengan kai, cuma kalau likai ini ada lamnya, maka di sini disebut lamkai. Jadi kai dengan lamkai ini sama, artinya sama. Jitu teko sapa ingsun likai akroa, supaya maca sapa ingsun. Saya datang karena untuk membaca, utawa supaya kena. Saya datang karena untuk membaca. Cara Jawa, aku teko supaya aku maca. Terus jadi kai dan lam kai itu artinya itu sama, yaitu sama-sama taklil. Cuma bedanya kalau kai ini menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Kalau lamu kayak ini dengan an mudmarah, dengan an yang disimpan. Terus lam juhud, contoh lam juhud yaitu makana rajulun liyuhibbal mar'ata. Makana ora ana sapa rajulun lanang iku liyuhibba, kok ora seneng sapa rajul al mar'ata ing wong wadon. Kalau bahasa Indonesia, tidak ada orang lelaki kalau tidak suka sama perempuan. Jadi wong lanang akeh-akeh seneng karo wong wedok. Jadi lam juhud ini artinya tidak. Mulane ana orane kok orang liyuhibba, kok ora, li lamnya itu artinya itu tidak. Terus yang hatta. Contoh hatta yaitu hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a saengga balik
ilaina hatta yarji'a supaya balik ilaina marang ingsun Allah sapa Musa Nabi Musa. Jadi asale yarji'u ada hatta amil nasib berarti hatta yarji'a. Terus fa dan wawu ini adalah sebagai jawab, bisa menasabkan dan juga disebut jawab. Maksudnya untuk menjawabi kalimatnya dari orang yang bicara. Contoh akbil fa uhsina ilaika. Akbil madhep sira fa uhsina monggo bagusake sapa ingsun ka ing sira. Asal mulanya adalah uhsinu. Ini dari fi'il madhi af'ala yuf'ilu. Adapun yang dipakai huruf mudhari'ahnya ini bukan ya tapi hamzah. Kita secara tidak langsung mempraktekkan fi'il mudhari' itu harus didahului dhamir mutakalim seperti ini. Asalnya yuhsu dari fi'il madhi ahsana yuhsinu, af'ala yuf'ilu if'alan, ahsana yuhsinu ihsanan. Jadi uhsinu disebut fi'il mudhari' karena didahului alifnya itu dhamir mutakalim, hamzahnya itu disebut disebut hamzah uduh atau hamzah yang menunjukkan mutakalim. Hamzah yang menunjukkan mutakalim atau disebut menunjukkan dhamir mutakalim juga bisa. Saya ulangi lagi, akbil fa uhsina ilaika. Akbil madhepa sira fa uhsina monggo bagusake sapa ingsun ilaika maring sira. Monggo, kata-kata monggo ini adalah menjawab dari fi'il amar yang bunyinya akbil atau yang tulisannya akbil itu tadi. Terus yang wawu, kalau wawu fa tinggal kita ganti aja dengan wawu biar tidak usah bikin contoh lagi dan mudah untuk memahami. Akbil wa sina ilaika. Akbil madhepa sira wa usina sartane bagusake sapa ingsun ka ing sira. Jadi usinu ini asalnya menjadi uhsina, nunnya menjadi fathah karena ada amil nasib berupa wawu jawab. Akbil becik madhep sira wa akbil monggo sartane bagusake sapa ingsun ka ing sira. Kalau di bahasa Indonesia kan menghadaplah. Maka beserta kamu kebaikan saya. Jadi wawu itu bermakna ma'iyah. Ma'iyah itu ibarat Jawa itu kalau diartikan Jawa yaitu sertane. Nah, kalau diartikan bahasa Indonesia ya bersama. Wawu mempunyai arti ma'iyah. Asalnya uhsinu ada wawunya dibaca wa uhsina. Jadi fa dan wawu ini bisa menjadi amil nasib itu jatuh setelah apa itu? Setelah kalau di sini setelah amar kan ada syaratnya fa dan wawu ini ada 9 syarat. 1 setelah amar, 2 setelah nahi, 3 setelah doa, 4 setelah istifham, 5 setelah irdun, 6 tahdid,
terus setelah tamani, terus setelah taroji, dan lain sebagainya. Jadi wawu ini menjawabi fi'il amar yang berupa akbil. Terus yang terakhir au. Au ini contohnya idhab fi hadzal majlis. Au takuma. Kalau diartikan pergi kamu dari tempat duduk sini, kecuali engkau berdiri. Kalau berdiri lain lagi, berarti boleh di situ kalau mau berdiri. Adapun au di sini menjadi amil nasib, yaitu artinya adalah illa, kecuali. Ya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.